Ya, luar Halo. biasa pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Sermon Mersahap-Sahap Podcast. Ya, kakak dan abang boleh disapa dulu teman-teman kita yang menyaksikan channel kita pada pagi hari ini. Halo, halo. Selamat ketemu. Hai, Long time no see. Oke, long time no see. Ini ada yang dari Sipitu Huta gitu ya. Ada yang dari mana Kak Duren Yeni? Sawit, Duren Duren Sawit. Sawit dan satu lagi di Cibubur. Oke, baik. Sebelum kita memulai sermon kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam. Oke, maaf. Untuk Bang Rim, bawa dalam doa. Semangat kali Mas ya. Oke, baik teman-teman, kita berdoa untuk bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapak di surga, di saat ini Tuhan kami bertemu di dalam ruang Zoom ini untuk berdiskusi dan juga membahas tentang firman Tuhan untuk tanggal 27 Oktober. Hadirlah bersama kami, buka pikiran dan juga hati kami supaya apa yang kami bicarakan adalah tentang Tuhan dan apa yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman masa podcast untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bang Rim. Sobat-sobat Marsapsa Podcast edisi 27 Oktober 2024 dengan topik mingguan tema kita Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Teks yang akan kita bahas pada hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Kami akan membacakan untuk kita semua. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, pada saat ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam teks firman Tuhan, ini Ayub adalah tokoh yang sangat luar biasa yang mengajarkan kita kekuatan dan juga keteguhan iman dalam badai kehidupan ya. Oke, untuk kakak dan abang, mungkin dari Bang Pendeta Rim dulu, untuk bisa menjelaskan pengantarnya dulu Bang. Kira-kira sebelum kita masuk ke dalam teks ini, bagaimana ya pengantar secara umum dari kitab Ayub ini? Oke, silakan Bang Rim. Oke, baik. Jadi pertama mungkin semua orang udah pada tahu ya tentang Ayub gitu. Tapi mungkin kita bisa lihat secara keseluruhannya bagaimana proses dari Ayub yang dikenal sebagai orang saleh, and then dia mendapatkan hukuman kematian 10 anaknya dan hartanya yang habis, dan kemudian ada sebuah ketahanan hati pertama, dan kemudian ada kebimbangan karena ada serangan dari sahabat-sahabat terdekat dan dari istrinya sendiri, dan kemudian ternyata ini menunjukkan sifat kemanusiaannya Ayub yang akhirnya dia masuk kepada fase mempertanyakan Tuhan, kenapa aku mengalami ini, kenapa aku mengalami itu. Dan kemudian di ayat 38 sampai 39 Tuhan berbicara di bagian akhir 39, Ayub mulai merendahkan diri, jadi dia mulai sadar ini dengan semua perkataannya yang adalah gak perlu diucapkannya karena di hidupnya adalah miliknya Tuhan. Dan kemudian di ayat yang kita bahas hari ini di pasal 42 ini seperti sebuah evaluasi, dan dia ada sebuah penyesalan dan akhirnya dia menyadari siapa Tuhannya. Nah, jadi mungkin banyak orang juga berpikir atau mungkin kita mengalami ya bahwasanya kadang-kadang kita manusia gitu juga, kita nggak berbuat apa-apa terus kok tiba-tiba mengalami banyak pencobaan, ini apa yang salah Tuhan gitu, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Nah, mungkin ini gambaran umum dari seluruh ya, dari secara holistik
dari kitab Ayub ini Kak, secara khusus secara pribadinya Ayub gitu. Itu dari aku sih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Rim. Kak Yeni, gimana? Boleh ditambahkan? Ya, terima kasih Kak Agnes, Bang Rim. Saya mengulangi saja apa yang disampaikan Bang Rim, biar biar kelihatan ada gitu ya. Jadi, eh, ya tadi setuju dengan apa yang disampaikan Bang Rim bahwa ketika mendengar nama Ayub, pasti yang muncul di benak kita itu bagaimana kisah tentang perjalanan hidupnya yang eh, suka duka dia lalui, khususnya kisah tentang penderitaan yang secara beruntun boleh dialami oleh Ayub dalam hidupnya gitu ya. Nah, posisinya yang berat itu bisa mungkin membuat kita bertanya dalam hati, eh, dengan beratnya penderitaan yang harus ditanggung, apa bisa? Apakah benar nih Ayub adalah orang yang gagal gitu ya? Atau sebaliknya, bolehkah kita melihat kehidupan Ayub bahwa ada kuasa Tuhan yang mau ditunjukkan kepada orang banyak di situ gitu ya. Jadi dari kitab Ayub ini teologi yang mau diajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya orang benar itu ternyata hidupnya terus-menerus itu mulus, nyaman gitu ya. Seperti ya harapan sih boleh ya seperti itu ya. Tapi dari kisah Ayub ini apa namanya mengingatkan kita bahwa perjalanan kehidupan sebagai orang percaya yang nggak selamanya mulus gitu. Itu aja sih mungkin perlu baby dari saya. Terima kasih Kak Agnes. Ya, terima kasih untuk Kak Yeni. Ya, tadi Bang Rim mengatakan bahwa ada banyak fase yang dihadapi, yang dilewati gitu ya, yang dilewati Ayub sepanjang pembacaan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 42 ini, hingga pada akhirnya kita sampai kepada fase evaluasi yang membawa Ayub kepada sebuah kesadaran terhadap ketetapan Tuhan gitu. Dan Kak Yeni juga tadi mengatakan bahwa tidak selamanya orang benar hidupnya mulus dan nyaman. Ya seperti yang kita tahu bahwa Ayub kan orang yang saleh gitu ya. Dia adalah orang yang meyakini eh, yang yakin bahwa dia itu hidup benar dan adil di hadapan Tuhan. Tapi ini kita mau bukakan sebentar ini. Karena banyak sekali pertanyaan, kenapa sih orang percaya itu harus menderita? Kenapa sih orang Kristen itu harus menderita gitu? Mungkin kalau kita sedikit berbicara tentang penderitaan gitu, karena memang kalau kita berbicara tentang Ayub kayaknya nggak afdol gitu, nggak sah kalau misalnya nggak berbicara tentang penderitaan itu gitu ya. Nah kalau di sini saya pernah itu membaca gitu, kalau misalnya konsep iblis itu penderitaan mungkin bisa dia pakai sebagai alat untuk menghancurkan manusia atau membuat manusia jauh. Tapi ternyata keluar lagi konsep tentang teman-teman Ayub gitu. Kalau orang yang menderita itu mungkin karena dosanya, mungkin karena hukuman atau karena apa gitu ya. Lalu konsep orang percaya, konsep orang beriman itu penderitaan apa sih gitu. Mungkin ini yang kemudian akan menolong kita yang sedang menderita memahami hingga nanti kita sampai kepada sebuah apa ya, sebuah pemahaman gimana ya kalau aku menderita gitu. Gimana menurut Bang Rim dan Kak Yeni ini? Em, Apa sih penderitaan itu dan kenapa orang Kristen itu harus menderita gitu? Ya, ke Kak Yeni dulu. Gantian ya tadi Bang Rim. Bang Rim dulu deh biar aku copy paste. Oke, oke Bang Rim. Ya, sobat-sobat Marsal Podcast, Kak Yeni lagi kurang sehat gitu. Jadi, oke Bang Rim aja dulu. Iya, jadi ini perspektif pribadi ya. Ternyata setelah melihat semua bacaan ini, kalau misalnya kita baca keseluruhan ya dari ayat 1 sampai 42 ini, eh, sebenarnya kalau orang Kristen itu kan kalau di Perjanjian Baru kan kita pahami sangkalah diri, pikulah salib dan ikutlah aku. Ya. Nah, ini bisa jadi evaluasi juga untuk teman-teman masa-masa podcast. Belakangan ini banyak sekali gereja ataupun ajaran yang menjanjikan tentang kalau kita baik itu pasti semuanya akan berjalan dengan mulus gitu. Baik, Kalau iya misalnya betul. kita taat firman Tuhan, semuanya akan berjalan mulus loh. At least setidaknya Alkitab kita justru malah menunjukkan pertumbuhan imannya semua orang-orang tokoh-tokoh itu berdasarkan pergumulan semua gitu. Ya, Namun memang
seperti apa kata Yakobus, mungkin ini jadi hal yang menarik juga bagaimana Yakobus bisa bercerita di Yakobus 1 ayat 2 1 sampai 2 Betul. itu eh, bersukacita ketika banyak pergumulan gitu. Nah, Mm-mm. mungkin ini bisa kita ubah kacamata kita ya tentang bagaimana Ya. ternyata mengikut Tuhan itu bukan berarti tanpa ada pergumulan, tapi perbedaannya adalah ketika kita mengikut Tuhan, kita bergumul bersama dengan Tuhan gitu kan. Jadi nggak main sendiri kita. Jadi kalau misalnya bersama Tuhan itu kita bergumul pun dia tetap ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Itu kali Kak sedikit Kak tentang hal itu. Tapi yang jelasnya banyak yang mau saya katakan itu banyak anak-anak muda bahkan sekarang itu merasa kayaknya kalau hidupnya lagi nggak bagus dia merasa kayaknya wah di aku salah apa nih kan aku udah rajin beribadah, rajin melayani, main musik, jadi MC, jadi worship leader dan sebagainya. Tapi kok bergumul? Ya Mm-mm. itu hak Tuhan dong gitu kan. Jadi kita Iya. harus bisa melihat bahwasanya ada nggak sesuatu yang bisa kita nikmati, yang bisa kita pahami melalui pergumulan itu gitu. Itu aja kali Kak. Maksudnya Oke, terima mengubah kasih. kacamata kita. Iya, terima Siap. kasih. Siap. Terima kasih Bang Rim. Kak Yeni gimana? Saya yakin pasti Iya. nggak copy paste gitu ya. Kopi pasti dengan bahasa yang berbeda ya, Bang Rim ya. Iya. Seperti saya katakan tadi ya, eh, dari kitab Ayub itu kita belajar eh, bahwa tidak selamanya orang benar itu terus-menerus hidupnya mulus gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Betul. Kak Agnes tadi, saya pengulangan saja bahwa memang sebagai orang Kristen, orang percaya kita jangan pemahaman kita teologi sukses. Oh berarti kalau saya sudah rajin ke gereja, saya sudah berbuat baik, maka saya bebas dari yang namanya pergumulan atau penderitaan itu gitu. Jadi itu perlu dipahami dan ini relate dengan kisah Ayub. Bukan berarti juga nanti kita akan bahas ya, mungkin nanti akan masuk ke teksnya. Itu Ya. nanti akan dibahas bagaimana Ayub juga sebenarnya pernah ngomong sama Tuhan sehingga di nats kita ini Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri gitu ya. Nah Hmm. ternyata memang Ayub juga bisa ngomong sama Tuhan gitu ya. Tuhan kok gini gitu. Dan uh, inilah bukti nyata bahwa memang orang saleh pun seperti Ayub, orang yang baik pun, orang Kristen pun ya diperhadapkan dengan namanya pergumulan itu. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman kayak teologi sukses gitu ya Kak. Itu sih mungkin menurut aku Oke, tambahannya. oke, terima. Ya, ya, makasih untuk Kak Yeni. Berarti menarik sekali ya kalau tadi Bang Rim bilang nggak main sendiri gitu. Walaupun kita menderita, kita nggak main sendiri, tapi ada Tuhan dan juga Kak Yeni juga menambahkan hal yang demikian. Jadi ada sesuatu hal yang diingatkan kepada kita bahwa ketika pun kita sedang berada dalam penderitaan, lalu ketika ada pertanyaan mengapa orang Kristen harus menderita, ya itu bukan lagi menjadi persoalan bagi kita gitu. Karena melalui Ayub kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu nyata dalam pergumulan dan perjuangannya. Oke, ini kita masuk ke dalam teks. Apa yang disebutkan Ayub pada ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal gini. Gimana menurut Nasyam Nadua ini? Apakah memang benar rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal dalam hidup kita gitu. Apakah memang benar kita bisa mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di tengah-tengah gempuran badai kehidupan yang mungkin nggak hanya satu tapi lebih dari satu gitu. Ini tadi berkelanjutan dari apa yang kita bicarakan di awal ya. Mungkin Nasyam boleh menjelaskan teks kita ini, boleh per bagian, per ayat, atau yang menarik menurut Nasyam gitu. Ya, Bang Rim? Ya, yang pertama ini menarik ya tentang yang di bagian pertama kan sebuah pengakuan ya. Pengakuan dari seorang Ayub bahwasanya memang Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ini berdasarkan apa? Kenapa dia ngomong begini? Ya karena dia melihat ada pengharapan juga gitu kan. Di samping dia sedang menderita ini kan dia belum belum sembuh, tapi dia punya pengharapan dan harapan salah satunya itu adalah Allah akan sanggup melakukan segala sesuatu terhadap diriku juga gitu. Bahkan ketika cerita Tuhan tentang bagaimana menciptakan bumi dan sebagainya itu jadi sebuah pengakuannya. Nah, kalau di bagian terakhir nih, tidak ada rencanamu yang gagal. Ini ada hal yang menarik. Kan Ayub nggak tahu rencana Tuhan.
ya kan? Jadi ini sebuah sesuatu yang ke depan, tapi sebenarnya dia kan nggak tahu rencana Tuhan itu apa, tapi sebuah pengakuan adalah rencana Tuhan nggak akan pernah gagal, gitu. Walaupun dia sempat berpikir rencana Tuhan gagal karena kehilangan semua harta dan anak-anaknya. Bayangkan 10 anak tiba-tiba langsung mati gitu kan. Jadi menurutku ini jadi sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang Ayub dengan bahasa yang cukup menarik gitu ya. Jadi kita memang nggak ada yang tahu tentang rencana Tuhan, tapi kita bisa mengatakan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Berarti kan what a miss gitu kan, sesuatu yang menunjukkan betapa besarnya akhirnya perubahan dari cara pandangnya Ayub yang tadinya meragukan Tuhan, terus sekarang dia ngomong tidak akan ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun aku nggak tahu rencana Tuhan, tapi saya percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu sebuah ungkapan iman ya, Kak Agnes. Jadi kalau menurutku dari sampai ke ayat-ayat berikutnya, menurut saya ini sebuah pengakuan saja dan kemudian sebuah pemujian kepada Tuhan dan dia mengulang kembali apa yang Tuhan bicarakan kepada dia. Itu aja kali Kak. Ya, dilanjutkan untuk Kak Yeni. Iya, terima kasih. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah dari teks ini perubahan dalam diri Ayub. Semua pergumulannya, semua masalahnya, semua pengalaman yang dihadapi oleh si Ayub menjadikan Ayub punya pengalaman iman yang lebih gitu ya. Nah, di pasal 42 ini memberitahu kepada kita bahwa Ayub ternyata tidak mengutuki Tuhan dengan apa yang boleh dia alami. Di pasal ini Ayub mengakui bahwa ia telah bersalah gitu ya. Dia mengakui bahwa sebelumnya dia belum mengenal Tuhan secara mendalam, bahwa ia mendengar tentang Tuhan, tapi dia tidak benar-benar melihat dan merasakan kuasa Tuhan itu. Meskipun benar bahwa penderitaan dan pergumulan itu akan membuka mata seseorang, bahwa seseorang mungkin memandang dunia, kehidupan, hubungan, spiritualitas, iman itu secara berbeda karena suatu pergumulan gitu. Tetapi bukan hal itu yang utama yang membuat perubahan dalam diri si Ayub ini. Bagi Ayub perubahan terjadi ketika Tuhan berbicara kepadanya. Setelah berhadapan dengan Tuhan, Ayub sekarang menghadapi atau mendapat jawaban. Ya, demikian ia pun berubah gitu ya. Sehingga dalam nats kita ini, melalui kitab Ayub ini, kita bisa mengetahui ucapan Ayub tidak mengutuki Tuhan dan ada perubahan gitu ya. Ada perubahan bahwa ternyata oh begini toh gitu ya, namar Tuhan on gitu sih mungkin itu. Ya, dan yang kedua adalah penggunaan kata keajaiban yang dibilang pada ayat berapa tadi itu ya? Ayat 3 ya. Kalau nggak salah ayat 3 ya. Dari bagian pertobatan Ayub adalah bahwa ia berbicara tentang hal-hal yang tidak dia pahami. Ya, dengan mengingat kita bisa lihat di pasal 38 gitu ya. Ayat 4 sampai 7, pasal 38 sampai 41, ayat 38 sampai 41, keajaiban-keajaiban ini dapat diartikan sebagai keajaiban ciptaan Tuhan itu sendiri, ya. Dan itu dialami oleh Ayub bahwa ketika dalam penderitaannya seperti kata si Bang Rim tadi, Tuhan tidak meninggalkan si Ayub gitu. Itu yang boleh dirasakan oleh Ayub gitu. Nah, keajaiban Tuhan ini yang boleh dirasakan dan didefinisikan oleh Ayub bahwa Allah hadir dalam setiap situasi kehidupan yang boleh dialami oleh manusia gitu dan dialami oleh Ayub itu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari Bang Rim? Kayaknya cukup Kak. Cukup. Oke. Jadi tadi ini menarik sekali ya, bahwa di sini Ayub pada ayat yang ketiga, setelah dia mengatakan pada ayat yang kedua, aku tahu gitu, ada pengakuan tadi Nasi yang bilang kan. Lalu pada ayat yang ketiga ternyata dia mengaku lagi gitu, dia mengaku lagi bahwa memang Tuhan tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan gitu. Segala sesuatu yang diputuskan Tuhan itu adalah dalam pengetahuannya.
gitu ya pada ayat yang ketiga, sehingga Ayub di sini seperti membandingkan dengan dirinya sendiri ya, bahwa sering sekali tanpa pengertian, tanpa pengetahuan, tanpa ketidaktahuan dia bercerita tentang hal-hal yang ajaib dan juga hal-hal yang luar biasa gitu. Oleh karena itu kita lihat pada ayat yang keempat, firman-Mu dengarlah maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ini mungkin Nasyam boleh menjelaskan kepada kita, pada ayat 4 ini, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Ini apakah perkataan Tuhan atau perkataan Ayub? Karena di bawahnya dikatakan, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahukan aku gitu. Ini gimana menurut Nasyam? Ya, jadi ini kan sebuah apa ya, Kak? Jadi ini Ayub berbicara bahwasanya Tuhan berfirman begini. Dengarlah akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Jadi kayak sebuah apa ya? Kayak responnya ketika aku berfirman, apa yang kamu pahami tentang firmanku gitu. Jadi saya kayak aku Tuhan nih, aku akan berbicara tentang banyak hal dan kemudian aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku apa yang kamu ketahui tentang firmanku. Jadi kayak sebuah apa ya kayak harus ada respon yang saling antara Tuhan dan juga yang mendengarkan firman Tuhannya gitu. Jadi ketika aku berfirman kepadamu Ayub, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku kan gitu. Dan sebenarnya kemudian di ayat 5 kan Ayub ngomong lagi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, jadi ini sebuah apa ya? Ada level kedekatan yang bertambah ketika Tuhan berbicara tentang siapa Allah dan juga siapa Ayub, siapa antara Allah dan Ayub ini bagaimana hubungannya gitu. Jadi menurutku di ayat 4 ini dia mau bilang bahwasanya ketika Tuhan berfirman, maka dia akan bertanya ataupun melihat respon dari kepada si pendengar firman itu. Kalau menurutku sih gitu, Kak. Gimana, Kak Yeni? Iya. Ada yang mau ditambahi Kak Yeni? Enggak, idem. Idem, Kak. Oke, jadi terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rip. Jadi memang dari hal ini kita bisa memahami bahwa dari apa yang Nasyam jelaskan juga, bahwa ternyata hidup seorang yang percaya kepada Yesus itu tidak boleh terlepas dari pengenalan yang benar akan Allah itu sendiri gitu. Kita mungkin di sini setuju kalau Ayub adalah orang yang selalu berjuang untuk mengenal Allah dengan benar dalam setiap perjalanan dan pergumulan hidupnya gitu. Dalam setiap penderitaan hingga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ayub pada ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Memang kan ketika dia sedang mengalami penderitaan, dia banyak mendengar dari orang ya. Mungkin orang seperti teman-temannya, seperti istrinya, orang-orang di sekitarnya. Tapi pada saat ini dikatakan, dari apa yang Nasyam menjelaskan, yang Bang Rim bilang tadi, sampai kepada level yang lebih tinggi, bahwa bukan kata orang, tapi apa yang aku alami sendiri tentang Tuhan gitu. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanmu dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Apakah ini ada kaitannya dengan pertobatan atau gimana? Ya, kami berikan kepada Bang Rim, sudah buka mic ya. Ya, salah pencet benar. Oke, jadi ini masuk lagi kepada tradisi ya. Bahwasanya kan kalau orang zaman dulu kan di dalam kitab kita kan kalau dia berkabung dan menyesal, mereka akan duduk dalam debu dan abu dan kemudian berkabung dan menutup kepala mereka gitu ya. Jadi ini sebuah penyesalan bahwasanya betapa indahnya berhubungan dengan Allah itu dari zaman perjanjian lama ternyata ada kesempatan untuk manusia untuk bisa menyesali ataupun regret himself gitu kan ketika dia melakukan kesalahan gitu dan Tuhan tidak akan menghukum dia lagi gitu kan. Jadi ini menjadi sebuah apa ya, kalau aku ingatnya justru malah gini di ayat 6 ini kayak di pengkhotbah berapa ya, pengkhotbah 7 ayat 8 di bagian A dia bilang begini, Salomo bilang begini, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Nah, jadi bahwasanya di akhir ini Ayub menjadi pribadi seperti yang kita bahas di ayat 5 tadi, sudah naik level
kedekatannya kepada Tuhan tidak hanya mendengar tapi juga tidak hanya mendengar dari orang lain tapi mendengar secara directly ataupun secara langsung, dan kemudian dia menyesali, dan ini adalah sebuah bentuk dari apa ya, eh, habitnya kita manusia dan juga nature-nya kita itu kan memang harus harus ada penyesalan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan apa ya? Dengan 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9 ya, tentang ketika kita mengaku kesalahan kita, dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, maka dosa kita akan diampuni, begitu kan. Jadi dan nanti kan kelihatan ya bahwasanya di akhir kitab justru malah Ayub mendapatkan 10 anak lagi, bahkan ada seorang anak yang disebut namanya yang paling cantik di antara semua perempuan, yaitu si Yemima namanya kan. Jadi menurutku di ayat 6 ini menjadi sebuah apa ya, evaluasi kah itu, dan kemudian sebuah penyesalan artinya dia sudah tahu mana yang benar, dan dia tidak akan mengulangi lagi cara pandangnya seperti itu, dan dia akan dengan berkabung ini dia mau menarik diri. Kalau mungkin di zaman kita sekarang ini kayak istilah retreat ya, retreat gitu kan, menarik diri untuk lebih bisa fokus kepada Tuhan lagi. Itu kali Kak. Oke, terima kasih Bang Rim. Ya, makasih untuk Kakak dan Abang atas penjelasannya terhadap teks ini. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam refleksi ya, karena waktu kita tinggal 8 menit lagi kalau tidak salah. Oke, Sedikit ya. ini dimulai dari Kak Yeni. Ayo, Oke, Kak Yeni. baik. Sedikit ya Kak, tadi yang seperti Kakak tanyakan itu ya. Jadi kalau ayat 6 tadi, eh, lalu sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apakah itu terkait dengan pertobatan? Itu tadi Kakak katakan ya, yang Kak Agnes tanyakan. Tapi justru saya melihatnya ini adalah bagaimana pengalaman iman Ayub yang bertumbuh sih Kak, menurut aku gitu ya. Jadi setelah dia tahu kan jadi ayat 5 ayat 6 itu jangan diputus gitu ya. Tadi Kakak Agnes sudah bilang juga ya. Setelah dulu dia hanya mendengar tentang Tuhan gitu ya, tapi dia sekarang mengalami langsung gitu. Nah, dalam pengalaman perjalanan kehidupannya itulah di sini Ayub bisa mengatakan, aku mencabut perkataanku itu, gitu ya, dan aku menyesal bahwa di sini ada pertumbuhan iman Ayub. Oh ternyata sonondo HP namar Tuhan on gitu ya. Jadi dia bisa merasakan kehadiran Tuhan itu yang selalu menolong dia gitu. Seperti tema kita tadi, Margogodo Naibata Makor Johon Haganuk. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan ini adalah bukti pertumbuhan iman Ayub begitu. Aku melihatnya seperti itu. Nah, lalu yang menjadi refleksi tadi yang pertama, siapa sih kita yang nggak punya penderitaan gitu ya. Tapi dari kisah ini jadi pemahaman kita semakin jelas bahwa Ayub saja yang saleh bisa menderita gitu ya. Nah, ternyata kita juga ya padahal kita mah nggak saleh-saleh banget juga gitu ya. Tapi kalau ada penderitaan janganlah mengutuki Tuhan begitu ya. Di masa-masa sulit mari kita meminta Tuhan menuntun kita untuk boleh melalui masa sulit ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan dari pergumulan Ayub kita bisa belajar dan semakin dikuatkan sih menurutku ya secara pribadi dalam pergumulan kehidupan secara pribadi, rumah tangga. Ya, ternyata seperti tema itu ya, Allah sanggup gitu ya. Nggak seberapa sebenarnya yang kita alami ini, karena kita punya Tuhan yang besar. Itu saja sih dari aku. Terima kasih. Ya, makasih Kak Yeni. Lanjut Bang Rim. Apalagi dilanjutin? udah, udah Kita masuk kesimpulan. ke refleksi Bang. Oh, Refleksi Bang. refleksi. Oke, jadi kalau untuk refleksi mungkin hal unik dari Ayub ini kan dia mengalami pergumulan dulu ya, baru mengalami sebuah melakukan kesalahan ya. Jadi ini agak menarik. Jadi kalau orang biasanya setelah kesalahan baru akhirnya mengalami pergumulan gitu ya. Nah, tapi ini semua menjadi sebuah membantu kita melihat cara pandang bahwasanya seperti kata Kak Yeni tadi, ya Allah sanggup melakukan segala sesuatunya. Dia bisa membuat yang kita tahu storytelling misalnya dari A, B, C, dia bisa mengubah A, C, B atau C, B, A gitu. Jadi
atau banyak orang yang sekarang berkonsep kalau dalam bergumul nanti akan begini, ketika berdoa akan begini, kemudian begini. Jadi kayak ada formaturnya gitu kan. Tapi melalui Ayub justru malah kita semakin memahami, yuk, Tuhan ternyata bisa melakukan banyak hal gitu, bahwasanya memang kesedihan Ayub nggak hilang ketika 10 anak yang meninggal diganti dengan 10 anak yang baru gitu kan. Tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana ternyata eh, pemahamannya Ayub itu benar-benar dibombardir, di destruktif sama Tuhan, dan kemudian dibentuk kembali dari awal lagi, direkonstruksi lagi, dan akhirnya memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang Allah melalui pengalamannya Ayub itu sendiri. Nah, mungkin menjadi refleksinya kita, mungkin dengan semua pergumulan kita, dengan semua permasalahan kita yang mungkin atau ada yang dalam inner self-nya kita itu, justru pergumulan-pergumulan itu menjadi sesuatu yang membantu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami betapa besarnya karya Tuhan, semakin memahami betapa Tuhan itu sebenarnya punya makna, punya misi tertentu di dalam diri kita dengan semua yang kita alami, dengan berkat yang kita alami ataupun tentang hal-hal yang kita miliki, penyakit kah itu atau apapun, tapi semuanya itu menjadi sebuah kesaksian bagi kita, dan kita dipakainya untuk menjadi sarananya dia untuk menceritakan kepada banyak orang melalui hidup kita. Jadi menurutku ya, sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah memang benar Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Mau dia buat menderita dulu atau bersuka cita dulu, atau mau digimanain hidup kita, diacak-acak hidup kita, tapi yang jelas semuanya itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan betapa besarnya kuasanya dia di dalam diri kita, melalui kita. Itu aja kali Kak Agnes. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber kami yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Itu yang tadi Nasyam bilang dan kita imani bersama. Termasuk juga Tuhan sanggup menitipkan anugerah dalam setiap pergumulan dan penderitaan kita gitu ya. Jadi dalam hal ini melalui Ayub kita belajar bahwa ternyata ada anugerah dalam penderitaan itu gitu. Di mana saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Bang Rim tadi. Ini bukan hanya masalah ada 10 yang hilang lalu 10 digantikan gitu. Lalu kemudian ada yang kita minta lalu kemudian Tuhan berikan, ini bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kemudian kita naik level dalam iman percaya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bisa melewati fase-fase hidup yang sulit begitu ya. Sehingga seperti Kak Yeni mengatakan ada iman yang bertumbuh. Bukan hanya sekedar pertobatan, tapi ada pertumbuhan iman. Jadi semangat untuk Somasa, sobat-sobat Marsahap Podcast dimanapun berada, mari menemukan makna, menemukan nilai, menemukan anugerah dalam setiap penderitaan yang kita lewati. Jadi saya pernah mengingat apa yang disebutkan, saya pernah membaca sebuah kalimat demikian, Tuhan tidak pernah gagal di masa lalu dan kekuatannya selalu ada di masa sekarang. Jadi tetap semangat untuk semuanya, sehat-sehat kita semua, dan terus berjuang di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami bicarakan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh memahami, bahkan mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap perjuangan iman, perjuangan kehidupan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Bapak, kami berdoa untuk sobat-sobat Marsahap Podcast dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, dan juga memelihara kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk abang dan kakak narasumber kami yang sudah bersedia dalam membawakan sermon. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, dan juga keluarga mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kakak dan abang boleh disapa teman-teman kita semua. Sampai ketemu Bye. Terima episode kasih. Sampai berikutnya. jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.